akan memulai impak kita. Tapi sebelum kita mulai impak, jangan lupa siapkan Alkitab dan siapkan Kidung Ceria. Ya, betul. Kita harus menyiapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Dan jangan lupa kita harus tetap memakai pakaian yang rapi. Betul sekali. Dan ingat, selama impak tidak boleh makan ataupun mengunyah permen. Ingat ya. Oke, sekarang kita mau pemanasan dulu. Kita mau ice breaking dulu. Yuk, bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu pertama, Kedua Tanganku. Mainkan Kak Jogi. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Bentuk tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, sekarang kita mau ke lagu kedua. Lagu kedua itu kita mau nyanyi mendidih. Mau mendidihnya berapa kali? 5 kali atau 10 kali Kak Jogi? 50 kali bisa. Oh, jangan dong, enggak. Oke, mendidihnya 5 kali aja ya. Tangannya di pinggang yuk. Mulai Kak Jogi. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu menarik, hilanglah susah, ku susah-susah. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. 5 kali. Mendidih sampai bawah, mendidih, 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 mendidih di hatiku. Oke, sekarang kita ke lagu ketiga, yaitu lagu Kapalku Miring. Berarti tangannya dimiringin, dibentangin, habis itu dimiringin kayak kapal miring. Kak Joginya kenapa ya? Oke, mari kita mulai Kak Jogi. Kapalku miring hampir tenggelam, ombaknya sangat besar, goyang kapalku. Kapalku miring hampir tenggelam, lalu ku undang Yesus jadi kaptenku. Siap? Gerak! Lagi Kak Jogi. Kapalku miring hampir tenggelam, ombaknya sangat besar, goyang kapalku. Kapalku miring hampir tenggelam, lalu ku undang Yesus jadi kaptenku. Siap? Gerak! Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Disiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya yuk. Kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Mars KPA. Ayo silakan mulai Kak Jogi.
yaitu diambil dari Kidung Ceria 114 yang judulnya adalah Anak-anak Pujilah. Ayo dibuka Kidung Cerianya 114 dan kita nyanyi bareng-bareng ya. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang Esa, puji Bapa Anak Roh Maha Esa. Hari Minggu adalah hari suci baginya, puji Bapa Anak Roh Maha Esa. Sebelum memulai lipat kita akan berdoa lebih dahulu. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan memulai lipat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ya Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai lipat kami, kiranya Engkau memimpin dan menyertai lipat kami dari awal hingga akhir. Dan juga kiranya Engkau menyertai kakak-kakak yang akan menyampaikan firman hari ini. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, sekarang kita ke Nats Pembimbing. Ayo, siapin Alkitabnya. Kita buka Nats Pembimbing kita dari Ratapan 1. Ayo, Ratapan, Alkitabnya di mana? Terletaknya di mana? Di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Di Perjanjian Lama. Dibuka Alkitabnya, Ratapan 1 ayatnya yang ke-11. Ratapan 1 ayatnya yang ke-11. Jadi buka belum? Kakak hitung sampai 5 deh untuk nungguinnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Ratapan 1 ayatnya yang ke-11. 1, 2, 3. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan. Untuk menjamu hidupnya, lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Oke, kita tadi sudah mendengarkan Nats Pembimbing. Sekarang kita mau bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 23. Yo. Kidung Ceria 23. Baiknya yang pertama dan kedua. Yang pertama itu kan puji nama Allah. Terus yang kedua itu puji nama Allahnya diganti ya dengan kasih pada Allah. Oke? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, nah sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Nah sebelum itu, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, dikeluarkan Alkitabnya, siapkan diri. Oke, sudah.
Oke, sebelum itu sekarang kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing ya Tuhan, untuk kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan. Bimbingan supaya sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, bimbingan supaya apa yang kami dengarkan ini, apa yang kami pelajari ini, semuanya itu dapat kami pelajari dengan baik dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kakak pelayan yang akan menyampaikan firman-Mu ini agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan bimbinglah adik pelayan supaya dapat menerimanya juga dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah adik-adik, sekarang buka kitabnya ya, dari kitab Ratapan. Oke, dibuka kitabnya di kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17. Oke. Kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17. Baik adik-adik, sudah dapat semuanya? Oke. Kalau sudah, di sini kakak akan membacakan bacaannya ya. Oke, mari kita mulai. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya, pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah,
Apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merasa tatkala murkanya menyala-nyala? Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkuku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu seperti orang mengiring memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air. Karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Oke. Jadi adik-adik, pada bacaan kita hari ini itu mau menceritakan tentang keadaan kota Yerusalem nih adik-adik. Nah, kita lihat nih, kota Yerusalem tadinya bagus nih, kayak gambar ini nih. Nih. Nah, kota Yerusalem ini bagus, ya kan? Tembok-temboknya tinggi, terus orang-orangnya juga banyak. Di sini juga ada bait Allah kota suci, gitu kan? Nah, tapi adik-adik, suasana kota Yerusalem ini kemudian berubah menjadi seperti ini. Nah, lihat nih adik-adik, berubah menjadi kota yang hancur. Orang-orangnya udah nggak ada lagi di sini. Dia menjadi kota yang sunyi, kota yang hancur. Nah, kota Yerusalem ini hancur karena mereka diserang oleh bangsa Babel. Nah, mereka diserang oleh bangsa Babel, kemudian mereka dijajah oleh bangsa Babel sehingga mereka meninggalkan kota Yerusalem ini dan juga meninggalkan kota Yerusalem mereka dengan keadaan yang hancur adik-adik. Nah, kenapa ya kota Yerusalem ini bisa berubah dari yang tadinya seperti ini, bagus ya kan, dengan tembok-tembok yang tinggi, berdiri kokoh, sebuah kota suci, tapi mereka hancur karena diserang oleh bangsa Babel. Nah, jadi adik-adik, itu karena bangsa Israel dalam kehidupannya mereka mulai tidak beribadah lagi kepada Tuhan, tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tapi mereka menyembah berhala, mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Seperti itu, mereka meninggalkan Tuhan, mereka berbuat yang tidak baik, mereka melanggar perintah Tuhan. Seperti itu, sehingga mereka karena mereka melanggar perintah Tuhan, gitu kan, tidak mengandalkan Tuhan, malah menyembah Allah-Allah lain, sehingga mereka pun dihukum. Mereka dihukum, diserang oleh bangsa Babel dan dijajah oleh bangsa Babel, sehingga kota mereka pun ditinggalkan seperti ini. Kota suci mereka, kota suci Yerusalem ini ditinggalkan, hancur seperti ini. Itu semua karena perbuatan mereka, gitu. Nah, jadi adik-adik, di sini kita mau belajar nih. Kalau misalnya kita melakukan pelanggaran seperti bangsa Israel ini pada cerita di Alkitab yang tadi sudah kita baca, itu kita akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, seperti dari bacaan kita, bangsa Israel ini mendapatkan hukuman dari Tuhan, yaitu kota sucinya mereka yang bagus ini dihancurkan, ya kan, diserang, dihancurkan. Kemudian mereka dijajah, sehingga sampai kota Yerusalem mereka jadi hancur, jadi sunyi. Nah, itu semua adalah
hukuman dari Tuhan, seperti itu. Nah, hukuman dari Tuhan ini juga bertujuan supaya bangsa Israel ini mau bertobat, supaya bangsa Israel ini mau menyadari pelanggarannya, mau menyadari kesalahannya. Kalau misalnya dia sudah meninggalkan Tuhan, dia sudah tidak lagi melakukan perintah Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hukuman ini kepada bangsa Israel. Seperti itu, Tuhan mau supaya bangsa Israel sadar sehingga mereka bisa kembali mengikuti Tuhan lagi, sehingga mereka bisa menyembah Tuhan kembali. Seperti itu adik-adik. Nah, kakak mau tanya dulu nih, adik-adik pasti di sekolah atau di rumah pernah dihukum nggak? Nah, ada yang pernah dihukum nggak? Nah, jadi kalian pasti dihukumnya karena melakukan suatu pelanggaran, pasti karena melakukan suatu kesalahan. Nah, contohnya seperti ini nih adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, misalnya di sekolah nih, di sekolah di sini ada contohnya, dia gambar ini mencontek, dia menyontek temannya. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak baik. Ini adalah sebuah pelanggaran dan hal ini tidak disukai oleh Tuhan. Nah, adik-adik harus tidak boleh melakukan ini, gitu kan? Nah, terus juga nih gambar selanjutnya. Nah, ini gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya ada dua anak yang berantem, berkelahi. Nah, di sini anak-anak ini, mereka ini juga tidak melakukan perintah Tuhan, mereka melakukan yang tidak baik, yaitu berkelahi antara sama manusia, entah sama temannya, gitu kan, malah berkelahi. Nah, ini juga merupakan pelanggaran, ini juga merupakan suatu kesalahan yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, maka dari itu pasti adik-adik kalau misalnya tadi kalau misalnya adik-adik melakukan menyontek, kalau adik-adik ketahuan menyontek, kemudian adik-adik juga malah berantem sama teman-temannya, gitu kan, di sekolah. Nah, pasti adik-adik akan dihukum, adik-adik akan ditegur seperti gambar ini. Nah, jadi di sini Tuhan memakai guru di sekolah, kemudian memakai orang tua di rumah untuk memberitahu adik-adik, gitu, untuk memberikan hukuman kepada adik-adik supaya adik-adik tahu, adik-adik sadar akan pelanggaran yang sudah adik-adik lakukan, seperti contoh gambar yang tadi, ya. Nah, di sini adik-adik kalau misalnya dihukum itu harus menerimanya dengan baik, karena ketika adik-adik dihukum itu pasti karena adik-adik telah melakukan pelanggaran, telah melakukan kesalahan, sehingga adik-adik harus menerimanya dengan rasa menyesal, gitu. Jangan malah marah, jangan malah kesal kepada guru misalnya, atau kepada orang tua di rumah. Oke? Jadi adik-adik harus menerimanya ketika adik-adik dihukum, karena pasti itu karena adik-adik telah melakukan pelanggaran dan juga atau kesalahan, seperti itu. Nah, adik-adik, Tuhan memakai guru-guru, kemudian orang tua untuk menegur kalian, untuk memberikan hukuman kepada kalian, itu sebenarnya karena Tuhan juga sayang kepada kalian, karena Tuhan mengasihi kalian, sehingga Tuhan memakai orang tua, memakai guru-guru untuk menegur kalian, untuk menghukum kalian, supaya seperti bangsa Israel, supaya kalian sadar akan kesalahan kalian, sadar akan pelanggaran kalian, dan kalian tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, seperti itu. Nah, jadi adik-adik, mulai sekarang adik-adik
harus dengan kerendahan hati adik-adik harus menerima. Kalau misalnya adik-adik dihukum, adik-adik harus menerimanya, karena kalau adik-adik dihukum pasti itu karena adik-adik telah melakukan pelanggaran ataupun kesalahan, entah itu di sekolah atau di rumah atau mungkin juga di gereja, seperti tadi gambar yang tadi kakak kasih lihat itu. Tapi semuanya itu dilakukan karena orang tua, guru-guru, kakak layan, semuanya itu sayang kepada kalian, dan juga Tuhan memakai orang tua, kakak layan, dan juga guru-guru untuk supaya kalian bisa sadar akan kesalahan kalian dan tidak melakukannya lagi. Oke, seperti itu adik-adik. Nah, oke, jadi adik-adik di rumah kalian bisa menuliskan kesalahan-kesalahan apa saja yang sudah pernah kalian perbuat, dan juga bagaimana kalian menyelesaikan, bagaimana kalian memperbaiki kesalahan-kesalahan kalian tersebut. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, untuk merespon firman Tuhan kita akan menyanyikan satu lagu yang diambil dari Kidung Ceria 27 yang judulnya Sedangkan Burung Yang Kecil. Kita nyanyi satu kali aja ya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng. Sedangkan burung yang kecil Tuhan menjaganya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Kepada makhluk yang kecil berlimpah kasih-Nya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Oke adik-adik, sekarang kita akan melakukan doa syafaat. Oke, nah sebelum itu kita mau nyanyi dulu nih. Jari jempol, siapkan dulu jari jempolnya, mana jari jempolnya? Nah, disiapkan dulu jari jempolnya. Oke, kita mulai nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Pada saat ini kami bersedia Tuhan, kami datang kepadamu untuk kami berdoa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk firman-Mu yang tadi sudah kami dengar ya Tuhan, dan pelajari dimana ya Tuhan, supaya dari firman itu tadi Tuhan, itu bagaimana kami harus menyadari ya Tuhan pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami lakukan, menyadari kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan, dan entah itu pada dari di rumah, di sekolah ataupun di gereja, dimana supaya kami bisa menyadari kesalahan-kesalahan kami itu, dan setelah itu kami dapat memperbaikinya dan kami tidak melakukannya lagi ya Tuhan. Kami dan jauhilah kami dari segala pelanggaran-pelanggaran yang akan kami ya Tuhan, sehingga kami tidak melakukan pelanggaran itu lagi ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau tahu bagaimana kondisi dan situasi sekarang ini ya Tuhan, karena sekolah-sekolah sekarang sedang libur ya Tuhan, tapi kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, dimana supaya adik-adik kalian ya Tuhan, walaupun mereka ada di rumah, tapi mereka dapat tetap melaksanakan pembelajaran ya Tuhan, dapat mengikuti pelajaran, dan juga bimbinglah
guru-guru mereka yang sedang menjalankan pembelajaran, supaya walaupun mereka tidak dapat bertemu ya Tuhan, tapi bimbinglah supaya pembelajaran jarak jauh ini semuanya itu dapat berjalan dengan lancar, sehingga adik-adik kalian pun walaupun tidak datang ke sekolah tapi tetap bisa mendapatkan materi pembelajaran ya Tuhan. Ya Tuhan juga bimbinglah kami juga mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, bimbinglah supaya orang tua kami juga setiap harinya dapat selalu sehat ya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala penyakit, terutama di situasi kondisi yang sekarang Tuhan, di mana terdapat virus corona, bimbinglah supaya semuanya itu dijauhkan ya Tuhan. Jauhkan itu pada orang tua kami, jauhkan itu kepada keluarga kami juga ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, maupun mereka walaupun ada yang tetap bekerja ya Tuhan di keluar, bimbinglah supaya mereka dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, ataupun yang di rumah juga supaya bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik, sehingga dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini terjadi tetap bisa menghidupi keluarga masing-masing ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Terima kasih juga atas penyertaan kepada gereja kami, sehingga dapat menjadi tempat bagi jemaat-jemaat-Mu untuk beribadah, untuk memuji dan menaikkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, maupun situasi dan kondisi yang sekarang ini terjadi, sehingga di minggu-minggu ke depan ya Tuhan akan beribadah di rumah masing-masing. Kami bimbinglah supaya walaupun tidak beribadah di gereja ya Tuhan, tapi kegiatan ibadah tetap berjalan dengan baik di rumah masing-masing ya Tuhan. Dan kami tahu kalau gereja itu bukanlah di dunia, tapi semuanya itu adalah orang-orangnya ya Tuhan, supaya semuanya juga dapat beribadah dengan baik di setiap hari minggunya walaupun bukan di gereja. Bimbinglah pendeta dan juga majelis-majelis jemaat dalam mereka melaksanakan tugas-tugas mereka ya Tuhan, supaya dan tugas-tugas dan pelayanan mereka, supaya mereka dapat melaksanakan semuanya itu dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk Pekat PA juga ya Tuhan. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu kepada Pekat PA, sehingga dapat menjadi tempat ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, anak melayani ya Tuhan, dari balita sampai kelas 6 SD ini dapat belajar dan mengerti firman-Mu ya Tuhan. Inilah ya Tuhan, supaya kakak kalian dapat selalu siap ya Tuhan untuk menyampaikan, untuk memberikan pengajaran firman-Mu kepada adik-adik kalian dan juga adik-adik kalian, supaya mereka dapat mengerti, dapat menerima pengajaran firman-Mu dengan baik yang dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Berikan juga anak-anak kesehatan ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari segala penyakit ya Tuhan. Jika mereka ada yang sakit, berikanlah kesembuhan ya Tuhan, supaya semuanya itu dijauhkan dari mara bahaya ya Tuhan, dan semuanya itu juga seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan juga kami Pekat PA ini walaupun dalam kondisi seperti ini ya Tuhan, supaya kami dapat tetap memberikan pengajaran-Mu ya Tuhan, walaupun mungkin dari jarak jauh ya Tuhan, supaya pengajaran firman-Mu ini yang disampaikan oleh kalian Pekat PA ini dapat tetap efektif ya Tuhan, dapat tetap diterima juga dengan baik oleh adik-adik kalian, walaupun mereka melaksanakannya di rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kemudian kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bimbinglah bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang khususnya sekarang ini dalam menghadapi virus corona ini. Bimbinglah supaya bangsa dan negara kami ini terus dapat melawan ya Tuhan, dapat membereskan penyakit ini ya Tuhan, sehingga pada waktunya nanti semuanya orang-orang di rakyat-rakyat di bangsa Indonesia ini semuanya dapat sembuh ya Tuhan, yang mungkin terkena virus semuanya dapat sembuh ya Tuhan, dan virus ini tidak ada lagi, sehingga bangsa dan negara kami ini dapat berjalan dengan baik kembali ya Tuhan, dapat kembali normal, semuanya dapat kembali normal ya Tuhan. Bimbinglah para pemimpin kami ya Tuhan, wali kota, bupati, gubernur, kemudian presiden, menteri-menterinya, dan seluruh elemen masyarakat ya Tuhan, supaya
semuanya dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik walaupun di kondisi yang sekarang. Bimbingan supaya segala sesuatunya dapat berjalan dengan efektif sehingga bangsa negara kami ini tetap bisa berjalan ya Tuhan walaupun di situasi dan keadaan yang sekarang yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Bapa di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, untuk menutup impak kita, lagu terakhir kita diambil dari 263. Apa ya judulnya? 263 itu judulnya Ku Diberikan Kidung Baru. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Oke ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah hari Minggu pada anak kami pada hari ini. Ya Tuhan, bimbinglah supaya dari proses ibadah dari sudah kami lakukan dan juga dari firman-Mu yang sudah kami dengar juga dan kami pelajari supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing ya Tuhan, bimbinglah kami supaya kami dalam melaksanakan kegiatan masing-masing dengan baik. Berkatilah kami ya Tuhan, bimbinglah kami dalam kami menjalani hidup kami di hari-hari ke depan ya Tuhan, dan pertemukan kami kembali di ibadah hari Minggu anak Tuhan di minggu depan, supaya kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Impak kita telah selesai. Sampai jumpa adik-adik. Sampai bertemu di impak selanjutnya. Iya, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk cuci tangan. Oke, sampai jumpa.